Selengkapnya kita tanyakan kepada jurnalis Binivers Riki Harahap dan juru kamera Koel Joseph dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Riki, selamat sore. Riki, selain bantahan, apa saja fakta baru yang kemudian terbuka di muka sidang dengan kehadiran Menpora Dito? Sore Stefani dan juga pemirsa, kalau untuk pemeriksaan terhadap Menpora Dito Aryo sudah selesai dan tidak begitu lama pemeriksaannya, hanya sekitar kurang lebih 1 jam saja. Ada sejumlah fakta yang disampaikan ataupun ungkapan yang disampaikan Dito di muka sidang, salah satunya adalah soal membantah. Ia membantah menerima aliran dana sekitar 27 miliar. Kemudian juga Dito menyebut tidak mengenal terdakwa. Jadi Dito Aryo Tejo tidak mengenal terdakwa Irwan Hermawan, Ahmad Anang Latif, bahkan Johnny G. Plate baru pertama kali tadi bertemu di muka sidang. Kemudian juga Dito hanya pernah bertemu 2 kali dengan terdakwa lainnya, yaitu Galumbang Menak Simanjuntak dan juga karyawannya Resi Yuki di kediaman mertuanya Dito di Jalan Denpasar nomor 34. Dito juga menyebut tidak mengetahui sama sekali bagaimana proses perencanaan pembangunan menara BTS 4G tersebut. Kalau yang kami tangkap, Stefani, dari narasi yang disampaikan Dito di muka sidang hari ini, kebanyakan memang seputar bantahan terkait dengan fakta persidangan yang menyoroti dirinya begitu. Tetapi kami menangkap setidaknya ada 2 hal yang sebenarnya beririsan antara fakta persidangan sebelumnya dengan narasi yang disampaikan oleh Dito tadi di muka sidang. Yang pertama tentu soal aliran dana 27 miliar. Karena memang kita ketahui disebut Dito ini menerima aliran dana sekitar 27 miliar untuk mengamankan kasus dugaan korupsi menara BTS yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah ini. 27 miliar tersebut diberikan oleh Resi Yuki dan juga Windy Purnama sebanyak 2 kali. Tadi ditanyakan oleh majelis hakim di muka sidang, apakah Dito Aryo Tejo mengenal Resi Yuki yang merupakan karyawan dari Galumbang Menak Simanjuntak begitu. Dikatakan Dito ia mengenal Resi Yuki sebagaimana ditanyakan oleh majelis hakim. Resi Yuki ini, Stefani, pernah diperiksa oleh majelis hakim di persidangan pada persidangan sebelumnya, dan berdasarkan pengakuan dari Resi Yuki, ia pernah 2 kali mengantarkan bingkisan yang diduga di dalamnya merupakan uang kepada Dito Aryo Tejo. Pertama, ketika disampaikan pertama kali ini bertemu langsung dengan Dito Aryo Tejo, sementara yang kedua, pengantaran yang kedua ini tidak bertemu sama sekali. Fakta persidangan ini tadi tidak selaras dengan apa yang disampaikan oleh Dito di muka sidang. Dito mengaku tidak mengenal Resi Yuki, tetapi tidak pernah bertemu dan tidak pernah menerima bingkisan dari Resi Yuki yang diduga di dalamnya terdapat uang dalam pecahan dolar yang senilai kurang lebih sekitar 27 miliar rupiah. Itu yang pertama, yang saling beririsan yang kami cermati. Kemudian yang kedua, ini soal tanggal 13 Juli yang lalu, kalau kita masih ingat, kuasa hukum Irwan Hermawan, Magdir Ismail, pernah mengembalikan uang dengan nominal yang sama, 27 miliar, dikembalikan ke Kejagung begitu. Uang tersebut dikatakan Magdir Ismail diberikan oleh seseorang, tetapi dia tidak mengetahui siapa seseorang tersebut. Belakangan dari konfirmasi yang kami terima dari Kejagung, uang tersebut diberikan oleh seseorang bernama Suryo. Nah, uang tersebut diberikan oleh Magdir Ismail ke Kejagung sehari setelah Dito Aryo Tejo diperiksa oleh penyidik Kejagung dalam proses penyidikan kasus ini begitu. Dan tadi juga ditanyakan oleh majelis hakim, apakah Dito Aryo Tejo mengenal seseorang yang bernama Suryo, maksud kami, yang diduga mengembalikan uang 27 miliar tersebut. Dito dengan tegas mengatakan tidak mengetahui dan tidak mengenal sosok Suryo tersebut. Itu tadi yang saling beririsan, Stefani, yang kami lihat dari proses persidangan ini. Tetapi kita balik lagi, memang kalau soal hukum tidak bisa berandai-andai, tidak bisa berasumsi. Biarlah ini kemudian nantinya bisa menjadi fakta persidangan baru dan bisa menjadi sudut pandang hakim untuk menentukan vonis yang sesuai dengan perilaku terdakwa ataupun perbuatan dari terdakwa. Tidak hanya pemeriksaan saksi, hari ini juga diagendakan akan ada dilakukan pemeriksaan terhadap ahli dan sidang sementara ini masih diskor. Ahli yang diperiksa yaitu ahli BPKP Dedi Nurmawan Susilo, ahli BRIN Yuyu Wahyu, dan juga ahli lingkungan hidup Bambang Hero Suharjo. Proses pemeriksaan ahli akan dimulai sebentar lagi. Tetapi kalau kita berbicara soal fakta persidangan, Stefani, ada sejumlah hal yang juga disampaikan di persidangan. Yang menerima aliran dana BTS 4G ini tidak hanya dari Dito Aryo Tejo saja, disebutkan juga ke salah satu pihak, diantaranya Komisi 1 DPR RI, staf ahli atas nama Nistra Yohan sebesar 70 miliar, dan juga 40 miliar ini juga mengalir ke perwakilan BPK atas nama Sadikin begitu. Dan nama-nama yang disebutkan di persidangan, fakta-fakta yang disebutkan di persidangan tadi, kalau dari keterangan yang disampaikan oleh Kapus Pen Kejagung, Ketut Sumadena, bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk memanggil nama-nama yang disebut untuk memberikan kejelasan dan juga untuk menerangkan dari perkara ini. Untuk sementara demikian, Stefani, kembali ke studio.
Baik, kita tunggu nanti keterangan ahli di muka sidang. Terima kasih jurnalis Universe Ricky Harahap dan juru kamera Kuala Joseph atas laporan langsung Anda dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.